Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos. How are you today? I hope you fine, great, fantastic. See you again with Miss Elsie. Today we will listen thematic tutorial for today is PPKN and IPS. Before it, say Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay, thank you. Before we start our lesson today, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PPKN dan IPS. Untuk materi PPKN-nya, kita akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Untuk IPS-nya, kita akan belajar tentang peta, kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Tadi teman-teman sudah melafalkan Pancasila bukan? Pancasila itu terdapat sikap-sikap yang harus kita ikuti, kita jalani, agar menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah yang disesuaikan dengan ajaran dari agama masing-masing. Nah, contohnya yaitu sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Kedua, membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengecek dan menghina satu sama lain. Selanjutnya, bisa saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Nah, teman-teman, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah juga, termasuk pengamalan sila Pancasila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia yang beradab, maka tingkah laku manusianya harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Contoh dari sikap sila Pancasila yang kedua, yaitu yang pertama, menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, dapat memberikan bantuan, baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Berikut ini contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Yang kedua, bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Lalu, teman-teman dapat membantu tidak menyebarluaskan berita yang membuat permusuhan atau pemecah belah persatuan bangsa. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Nah, proses pengambilan keputusan ini dilakukan melalui musyawarah. Teman-teman ada yang tahu apa itu musyawarah? Musyawarah yaitu suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk menyelesaikan suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Contoh
Sikap Pancasila sila keempat diantaranya yaitu yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam hal ini, teman-teman harus menerima hasil dari musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, contohnya teman-teman saat memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tentunya, serta harus menghormati hak orang lain. Contoh sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya sebagai berikut. Berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak boleh memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Selanjutnya, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Tidak menutupi kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, gunanya agar dia dapat belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Teman-teman, coba lihat di sekitar tempat tinggal teman-teman, ada apa saja ya? Ada banyak ya, misalnya ada pasar, sekolah, tempat ibadah, lapangan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita akan ke materi selanjutnya yaitu tentang peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Dalam peta daerah tempat tinggalmu harus tertera dengan jelas semua bentuk kenampakan buatan yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu. Misalnya seperti sekolah, jembatan, pasar, ruko-ruko, ataupun perumahan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, kenampakan alam juga harus dapat terlihat. Contohnya yaitu seperti hutan, sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya. Berikut ini contoh peta daerah tempat tinggal yaitu rumah Nina. Di situ ada kenampakan berupa pasar, sekolah, toko serba ada, gereja, rumah penduduk, masjid, lapangan, kantor kelurahan, dan juga rumah sakit. Tugas teman-teman membuat 3 contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tugas tidak perlu dikumpulkan karena akan dibahas saat Zoom. Nah, itu tadi teman-teman pembelajaran kita hari ini. Before we close our lesson today, say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. I think enough for today. Thank you for watching. Don't forget to like and comment. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.